Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggota Muhammad Abi Wahyurman, saya sendiri, kemudian Once Oscar, kemudian ada Safwan Razan, ada Muhammad Dafa Naufal, kemudian yang terakhir adalah Ilham Akbar. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan materi perpindahan panas. Slide selanjutnya. Apa itu kalor? Jadi perpindahan atau kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda bersentuhan. Kemudian jadi ada satuan kalor yaitu joule, lalu 1 kalori sama dengan 4,2 joule dan 1 joule sama dengan 0,24 kalori, yang bisa diartikan 1 joule sama dengan 1/4,2 sama dengan 0,2 kalori. Lanjut, Mas. Nah, di sini akan ada macam-macam perpindahan panas, yaitu yang pertama konduksi, kedua konveksi, dan yang terakhir adalah radiasi. Lanjut. Perpindahan panas konduksi. Nah, jadi suatu perpindahan kalor atau panas yang melalui zat perantara tanpa disertai dengan perpindahan zat perantara tersebut, atau yang disebut dengan proses transport panas dari daerah bersuhu tinggi ke daerah bersuhu rendah dalam satu medium, yaitu padat, cair, dan gas, atau medium-medium yang berlainan yang bersinggungan secara langsung. Nah, contohnya sendok yang digunakan untuk mengaduk teh panas, ujung sendok yang dipegang ikut menjadi panas. Kemudian yang kedua, cangkir yang terasa panas saat diisi air panas. Nah, di sini ada rumus yaitu Q K sama dengan min K kali A kali dt per dx, yaitu Q adalah laju perpindahan panas dengan satuan Y, A sama dengan luas penampang di mana panas mengalir, M kuadrat, K sama dengan konduktivitas termal bahan W per M derajat Celcius, dan dt per dx adalah laju perubahan suhu dengan satuan P terhadap jarak dalam arah aliran panas, yaitu X. Lanjut. Nah, di sini ada video perpindahan kalor konduksi. Mohon maaf, Mas, suaranya hilang, Mas. Masih hilang suaranya. Masih, Mas. Animasi percobaan perpindahan kalor.
Animasi percobaan perpindahan kalor. Konduksi. Alat dan bahan yang digunakan. 1. Mentega. 2 biji kedelai. 3 sendok logam. 4 sendok plastik. 5 2 gelas air panas. Langkah-langkah percobaan. 1. Tempelkan mentega pada sendok plastik. 2. Tempelkan mentega pada sendok logam. 3. Tempelkan kacang kedelai pada mentega yang ada di sendok. 4. Masukkan kedua sendok dalam gelas berisi air panas dalam posisi terbalik. Tunggulah beberapa saat, kemudian amatilah yang terjadi pada kacang kedelai. Ini ada video implementasi kehidupan sehari-hari. Jadi saat gelas kosong tidak terasa panas dan memiliki suhu yang hampir sama pada ruangan. Namun saat dimasukkan air panas, gelas itu perlahan menghangat. Jadi hal ini menyebabkan gelas menjadi panas karena perpindahan panas secara konduksi. Slide selanjutnya. Jadi ketika sendok dan air panas dimasukkan ke dalam gelas, dapat terjadi panas yang merambat melalui sendok. Hal ini menunjukkan perpindahan panas secara konduksi. Nah, slide selanjutnya. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi laju konduksi kalor. Yang pertama, beda suhu antara kedua permukaan, yaitu delta T. Kedua, jarak antara kedua permukaan. Yang ketiga adalah luas permukaan adalah A. Keempat, konduktivitas termal zat K. Nah, jadi di bawahnya ada rumus H sama dengan Q per T sama dengan K kali A kali delta T per L. Dan Q sama dengan K kali A T per delta T per L. Lanjut, Mas. Silakan untuk dijelaskan. Baik, untuk saat ini adalah perpindahan panas konveksi. Nah, suatu peristiwa perpindahan energi panas yang merambat pada suatu zat disertai dengan perpindahan pada zat tersebut. Itu adalah penjelasan mengenai panas konveksi. Contoh-contoh mengenai perpindahan panas konveksi, salah satunya yang seperti tadi, air mendidih dan pencairan es. Next, Mas. Ini adalah video mengenai perpindahan panas konveksi. Percobaan perpindahan panas atau perpindahan kalor dengan cara konveksi. Alat dan bahan. 1. Air dalam bejana atau pancing. 2. Pemanas, misalnya kompor. 3. Serbuk pewarna. Langkah kerja percobaan.
1. Tambahkan serbuk pewarna secukupnya ke dalam air pada bejana. 2. Panaskan bejana di atas nyala api, tunggu sampai mendidih. 3. Selama proses pendidihan, perhatikan yang terjadi pada serbuk pewarna. Baik, Mas. Next. Next, Mas. Nah, ini yang pada kehidupan sehari-hari. Silakan diputar, Mas. Nah, seperti itu contoh perpindahan panas konveksi. Dengan salah satu cara adalah air mendidih. Next, Mas. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi laju konveksi? Yang pertama ialah luas permukaan benda atau A. Yang keduanya perbedaan suhu atau delta T. Terus untuk yang ketiganya ialah koefisien konveksi atau H. Itu bergantung pada bentuk kedudukan permukaan. Nah, yang terakhir ialah laju konveksi kalornya dengan menggunakan rumus sebagai berikut. I per T sama dengan A delta T. Untuk penjelasannya seperti yang di bawahnya. Next, Mas. Nah, hukum Newton tentang pendinginan atau pemanasan. Kurang lebih rumusnya begini. Q sama dengan H A per T delta T atau delta T sama dengan T W dikurangi TF atau delta T sama dengan TS kurangi T. Next, Mas. Nah, perpindahan kalor konveksi paksa. Besarnya perpindahan kalor yang terjadi pada suatu penampang atau saluran yang berbentuk pipa atau tabung dapat dinyatakan dengan beda suhu limbah atau bulk temperatur. Dengan rumus Q sama dengan M kali CP buka kurung TB 2 dikurangi TB 1 sama dengan H kali A buka kurung TW kurangi TB tutup kurung atau M sama dengan Rho kali UM kali A. Untuk mengetahui apakah alirannya laminar atau turbulen, maka dibutuhkan bilangan Reynolds dengan rumus seperti berikut. R sama dengan Rho kali UM kali D per mu. Next, Mas. Perpindahan panas radiasi.
Saya ulangi. Perpindahan panas radiasi. Nah, perpindahan kalor atau panas tanpa adanya zat perantara. Itu adalah definisi dari perpindahan panas radiasi. Contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari adalah saat pakaian yang basah akan kering saat dijemur karena mendapat energi panas dari matahari. Dan yang kedua, merasa panas saat berada dekat api unggun karena menerima energi panas dari api unggun tersebut, yang biasa terjadi saat-saat perkemahan biasanya. Dengan rumus sebagai berikut itu. Baik, akan dilanjutkan teman saya. Nah, selanjutnya ada video yang mengenai tentang perpindahan panas radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui perantara atau medium. Radiasi hanya terjadi pada zat gas dan pada ruang hampa. Contoh perpindahan panas melalui radiasi adalah perpindahan panas matahari ke bumi yang melalui ruang hampa udara. Contoh lainnya adalah badan akan terasa hangat ketika kita berada di dekat api unggun. Contoh lain adalah radiasi yang terjadi pada makanan yang dipanaskan dengan microwave. Ini contoh implementasi perpindahan kalor radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Terlihat panas matahari mengenai bumi sehingga bumi menjadi panas melalui ruang hampa. Next, ada radiasi termal. Jika suatu benda ditempatkan dalam pengurung dan suhu pengurung lebih rendah daripada suhu benda, maka suhu benda tersebut akan turun, sekalipun ruang dalam pengurung tersebut hampa. Proses pemindahan panas yang terjadi hanya semata karena suhu dan bantuan zat perantara, disebut perpindahan panas radiasi. Lanjut, Mas. Ditinjau dari gelombang elektromagnetik, radiasi dibawa oleh gelombang elektromagnetik. Ada banyak jenis radiasi, yaitu radiasi sinar gamma, sinar X, radiasi termal, hingga radiasi gelombang radio. Sedang radiasi termal, energi pancarannya adalah dari suhu benda tersebut. Daerah spektrum panjang gelombang radiasi termal adalah 0,1 sampai 100 mikron. Radiasi matahari juga merupakan radiasi termal yang mempunyai panjang gelombang khusus, yaitu 0,25 sampai 3 mikron. Kondisi keadaan tunak satu dimensi. Dinding datar laju perpindahan panas secara konduksi telah kita dapatkan. Ya, ini rumusnya Q sama dengan min K kali A dt per dx. Ada juga Q sama dengan min KA per delta X dikali buka kurung T2 kurang T1 tutup kurung. Ada juga Q KA per delta X kali buka kurung T1 kurang T2 tutup kurung. Lanjut. Kondisi keadaan tunak satu dimensi. Bila konduktivitas termal bahan tetap tebal dinding adalah delta X, sedangkan T1 dan T2 adalah suhu permukaan dinding seperti terlihat pada gambar berikut. Kemudian, jika dalam sistem tersebut terdapat lebih dari satu macam bahan dan terdiri dari beberapa lapis dinding seperti terlihat pada gambar berikut ini.
Ya, bisa dilanjut, Mas. Aliran kalor dapat dituliskan I sama dengan min Ka kali A kali T2 kurang T1 per delta XA. Atau sama dengan min KB kali A T3 kurang T2 per delta XB. Atau sama dengan min KC kali A kali T4 kurang T3 per delta XC. Atau Ki sama dengan T1 kurang T4 per delta XA per KA kali A tambah delta XB per KB kali A tambah delta XC per KC kali A, di mana adalah min delta XA per KA kali A, kemudian delta XB per KB kali A, kemudian delta XC per KC kali A. Lanjut. Analogi listrik. Analogi listrik dipergunakan untuk mempermudah soal-soal yang rumit, baik rangkaian, seri, maupun paralel. Lanjut, mungkin bisa dilanjut oleh Mas Davanova. Kondisi keadaan tunak satu dimensi. Persamaan aliran kalor satu dimensi dapat juga dituliskan sebagai berikut apabila kasusnya seperti pada gambar berikut ini. Q sama dengan delta T menyeluruh per sigma R thermal. Kemudian sistem silinder radial. Mari kita tinjau suatu silinder panjang dengan jari-jari dalam RI, jari-jari luar L0 dan panjang L. Next, Mas. Di mana silinder ini mengalami beda suhu T1-T0 untuk silinder yang panjangnya sangat besar dibandingkan dengan diameternya. Dapat diandaikan bahwa aliran kalor yang berlangsung menurut arah radial. Maka laju aliran panas yang terjadi dapat kita tuliskan Q sama dengan min Ka dikali dt per dr. Next, Mas. Heat exchanger. Heat exchanger adalah alat panas berfungsi untuk mentransfer energi panas antara dua atau lebih fluida, antara permukaan dan temperatur yang berbeda antara partikel padat dan fluida, dan terjadi kontak termal. Tujuan heat exchanger ini adalah sebagai alat pembuang panas, sterilisasi, pasteurisasi, pemisahan campuran, distilisasi, pembentukan konsentrat, kristalisasi, dan mengontrol sebuah proses fluida. Next, Mas. Jenis-jenis heat exchanger. Yang pertama ada cell tube heat exchanger. Terdapat dua fluida yang berbeda temperatur atau dalam tube dan sel, bersentuhan secara tidak langsung pada arah yang sama, berlawanan, atau bersilangan terjadi perpindahan panas. Next, Mas. Dua, ada plate heat exchanger. Terdiri dari beberapa plat yang tersusun secara tegak lurus. Pada setiap sudut plat terdapat lubang pengalir fluida-fluida dialirkan masuk dan keluar pada sisi yang lain. Sedangkan fluida yang lain mengalir pada lubang dan ruang pada sisi sebelahnya karena ada sekat. Next, Mas. Kemudian kita masuk ke soal dan pembahasan. Yang soal pertama, cangkir yang diisi air panas akan membuat gagangnya ikut panas. Hal tersebut memperlihatkan bahwa terjadi perpindahan panas atau kalor secara. Jawabannya C, sebab cangkir yang diisi dengan air panas terjadi perpindahan panas yang melalui zat perantara tanpa disertai dengan perpindahan zat perantara. Soal kedua, berapa panas yang dilepaskan jika 50 gram besi dengan kalor jenis 460 Joule per kilogram Kelvin turun suhunya dari 100 derajat Celcius menjadi 20 derajat Celcius. Penyelesaian diketahui masanya 50 gram, kita jadikan ke kilogram menjadi 0,05, kemudian kalor jenisnya 460 Joule per kilogram Kelvin, perubahan suhunya dari 100 derajat dikurangi 20 derajat menjadi sama dengan 80 derajat. Ditanya
Q, jawab Q sama dengan MC delta T. Q sama dengan 0,05 kg dikalikan 460 Joule per kilogram Kelvin dikalikan 80 derajat sama dengan 1840 Joule. Next, Mas. Untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan untuk soal selanjutnya, soal nomor 3. Ada soal aluminium dengan massa 0,1 kg, suhunya mula-mula 10 derajat Celcius. Jika diketahui kalor jenis aluminium 900 Joule per kilogram derajat Celcius, berapakah suhu akhir yang dihasilkan jika diberi kalor sebesar 8.100 Joule? Penyelesaian diketahui massa 0,1 kg, C-nya 900 Joule per kilogram derajat Celcius, Q-nya 8.100 Joule, ditanya suhu akhir. Jawab dengan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T, diketahui Q-nya 8.100 Joule, M-nya masanya 0,1 kg, dengan C 900 Joule, dan delta T. Delta T-nya ditanya, delta T sama dengan 8.100 Joule dibagi 90 Joule. Delta T sama dengan 90 derajat Celcius. Jadi suhu akhir yang dihasilkan 90 derajat Celcius ditambah 10 derajat Celcius sama dengan 100 derajat Celcius. Terus selanjutnya soal nomor 4. Untuk menaikkan suhu 500 gram tembaga dari 10 derajat Celcius menjadi 110 derajat Celcius diperlukan kalor 20.000 Joule. Berapakah kalor jenis tembaga? Penyelesaian diketahui dengan data yang ada. Ditanya C-nya. Jawab Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Dengan Q 20.000 Joule, massa 5 kg, C-nya ditanya, dan 100 derajat Celcius perubahan suhunya. C sama dengan 20.000 Joule dibagi 5 kg dikali 100 derajat Celcius. Dihasilkan C sama dengan 40 Joule per kilogram derajat Celcius. Untuk soal selanjutnya, soal nomor 5, berapa kalori yang dibutuhkan untuk memanaskan 1 kg air yang bersuhu 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius jika diketahui kalori jenis air 1000 Joule per kilogram derajat Celcius. Penyelesaiannya dengan data yang dimiliki, dicari delta T sama dengan 100 derajat Celcius dikurang 20 derajat Celcius sama dengan 80 derajat Celcius. Dengan rumus Q sama dengan M dikali C dikali delta T, I sama dengan 1 dikali 1000 dikali 80, maka ditemukan kalori yang diperlukan untuk memanaskan air tersebut sebesar 80.000 Joule atau 80 kJ. Nomor 6, untuk banyaknya kalori yang diperlukan untuk memanaskan 500 gram es yang bersuhu minus 12 derajat Celcius menjadi minus 2 derajat Celcius, nyatakan dalam satuan Joule jika diketahui kalori jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Penyelesaian dengan data yang dimiliki, masukkan rumus Q sama dengan M dikali C dikali delta T dengan massa 500, C 0,5 dan perubahan suhu 10. Dihasilkan Q sama dengan 2.500 kalori. 1 kalori sama dengan 4,2 Joule, maka 2.500 dikali 4 kali 2 sama dengan 10.500 Joule. Kalori yang diperlukan untuk memanaskan es tersebut sebesar 10.500 Joule. Untuk soal nomor 7, 400 gram es bersuhu 0 derajat Celcius hendak dicairkan keseluruhan es menjadi air yang bersuhu 0 derajat Celcius. Jika kalor jenis es adalah 0,5 kalor per gram derajat Celcius dan kalor lebur es adalah 80 kal per gram, tentukan banyak kalori yang dibutuhkan dan nyatakan dalam kilokalori. Penyelesaian dengan data yang dimiliki, jawab sama dengan Q sama dengan M dikali L. Dengan M 500 dan L 80 didapatkan 40.000 kalori atau sama dengan 40 kilokalori. Sebatang baja berbentuk silinder pejal mempunyai panjang 1 meter dan luas penampang 0,2 meter kuadrat. Konduktivitas termal baja adalah 40 Joule per M kali S dikali CO. Jika selisih suhu antara kedua ujung baja adalah 10 OC, tentukan laju permintaan kalor secara konduksi pada batang baja tersebut. Penyelesaian dengan data yang dimiliki sebagai berikut. Dijawab, rumus laju permintaan kalor secara konduksi Q per T sama dengan K dikali A dikali delta T per L sama dengan 40 dikali 0,2 dikali 10 per 1. Hasil dapatkan 81, Q per T sama dengan 80 Joule per sekon. Untuk nomor 9,
Apa yang disebut dengan benda yang menyerap semua radiasi? Didapat jawaban benda hitam. Kenapa? Benda yang menyerap semua radiasi yang jatuh padanya pada semua panjang gelombang disebut benda hitam. Benda hitam dimodelkan sebagai suatu rongga dengan celah bukaan yang sangat kecil. Jika ada radiasi yang masuk ke dalam rongga melalui lubang, radiasi tersebut akan dipantulkan berulang oleh dinding dalam rongga sehingga terserap habis energinya. Untuk soal nomor terakhir, sebatang besi berbentuk silinder dengan luas penampang 10 cm2 dan panjang 50 cm. Pada ujung-ujung besi tersebut mempunyai beda suhu 2 derajat Celcius. Jika koefisien konduksi besi 4,6 dikali 10 pangkat min 3 kJ per M dikali S derajat Celcius, berapakah besar hambatan kalor kinetik pada besi tersebut? Diketahui A 10 cm2 dijadikan 10 pangkat minus 3 cm2, L sama dengan 50 cm berubah jadi meter jadi 0,5. AT sama dengan 2 derajat Celcius. K-nya sama dengan 4,6 dikali 10 pangkat minus 3 kJ per M dikali S derajat Celcius. Ditanya H-nya, jawab sama dengan H sama dengan K dikali A dikali T per L. H sama dengan 4,6 dikali 10 pangkat min 3 kJ per M S derajat Celcius dikali 10 pangkat min 3, 2 per 0,5. Didapatkan hasil 9,2 dikali 10 pangkat minus 6 kJ per S. Sekian dari kelompok 5. Mungkin kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan.